Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi analisis proses costing. Sebelum kita masuk ke materi, izin memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ropi Aropiansa selaku pembawa materi pada pertemuan kali ini. Yang kedua ada Dani Prasetya. Yang ketiga ada Putih Puspitasari. Yang keempat ada Ahmad Mulyadi. Langsung kita masuk ke materi. Job costing dan proses costing yaitu dua ujung yang saling berlawanan. Sistem job costing yaitu unit produk atau jasa yang dapat diidentifikasi dan unik. Contohnya mesin yang dibuat khusus untuk rumah. Sedangkan sistem proses costing yaitu produk atau jasa yang identik atau serupa yang berjumlah banyak. Contohnya makanan atau proses kimia. Proses costing. Proses costing adalah sebuah sistem di mana biaya unit dari sebuah produk atau jasa diperoleh dengan membagi-bagi biaya total ke banyak unit yang identik atau serupa. Masing-masing unit menerima jumlah yang sama dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Biaya unit diperoleh dengan membagi biaya total yang dikeluarkan dengan jumlah unit output dari proses produksi. Asumsi proses costing. Yang pertama, bahan baku langsung ditambah pada awal proses produksi atau pada saat dimulainya pekerjaan dalam departemen berikutnya pada jalur perakitan. Yang kedua, biaya konversi ditambah sama banyaknya di sepanjang proses produksi. Di sini ada 5 langkah alokasi proses costing. Yang pertama, buat ringkasan aliran unit fisik output. Yang kedua, hitunglah output dalam unit-unit yang sama. Yang ketiga, hitunglah biaya per unit yang sama. Yang keempat, buat ringkasan biaya total. Yang kelima, bagi-bagi biaya total ke unit-unit yang telah selesai dikerjakan pada unit-unit dalam tahap akhir pekerjaan dalam proses. Unit-unit yang sama atau ekuivalen, jumlah turunan output unit yang pertama merupakan kuantitas dari masing-masing input dalam unit yang telah selesai dikerjakan dan dalam unit yang belum selesai dikerjakan dalam pekerjaan dalam proses, dan mengubah kuantitas input ke dalam jumlah unit output yang sudah selesai yang dapat diproduksi dengan kuantitas input itu. Dihitung secara terpisah untuk masing-masing input. Misalnya kayak bahan baku langsung dan biaya konversi. Metode proses costing rata-rata tertimbang. Itu menghitung biaya unit, yaitu menghitung biaya per unit yang sama dari semua pekerjaan yang sudah selesai hingga hari ini. Tidak mempedulikan periode akunting kapan pada saat pekerjaan tersebut selesai. Membebankan biaya ini pada unit-unit ekuivalen yang sudah selesai dan mentransfer prosesnya keluar. Dan pada unit yang belum selesai yang masih diproses. Metode proses costing rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata tertimbang adalah jumlah total dari semua biaya dalam akun pekerjaan dalam proses dibagi dengan unit ekuivalen total pekerjaan yang sudah selesai hingga hari ini. Saldo awal akun pekerjaan dalam proses atau pekerjaan yang sudah selesai dari periode sebelumnya dicampur dengan periode biaya berjalan. Metode rata-rata tertimbang di sini ada 5 langkah. Langkah pertama itu meringkas output. Langkah keduanya menghitung unit ekuivalen. Langkah ketiganya menghitung biaya per unit. Langkah keempatnya meringkas biaya total. Langkah kelimanya membagi-bagi biaya ke unit yang sudah selesai dan tahap akhir pekerjaan dalam proses. Langkah 1 yaitu langsung aja ke contohnya. Langkah 1 yaitu meringkas output dan langkah 2 menghitung biaya unit ekuivalen. Contohnya, unit masuk misalnya 10.000, unit selesainya 8.000. Jadi unit dalam proses akhirnya 50%. Jadi 2.000 dikali 50% sama dengan 1.000. Jadi total unit ekuivalennya 9.000. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga menghitung biaya per unit. Dan langkah keempatnya meringkas biaya total. Contohnya, total biayanya 90 juta, unit ekuivalennya 9.000 dan biaya per unitnya Rp10.000. Persediaan awal itu Rp 20 juta, biaya perjalanannya Rp 70 juta dan total biayanya 90 juta. Selanjutnya ke langkah kelimanya yaitu membagi-bagi biaya ke unit yang sudah selesai dan tahap akhir
pekerjaan dalam proses. Jadi 8.000 unit selesai itu dikali Rp10.000 sama dengan 80 juta rupiah. Untuk 1.000 unit dalam proses akhir dikali Rp10.000 sama dengan 10 juta rupiah, ditotalkan, dijumlahkan, jadi totalnya 90 juta rupiah. Untuk hasil proses seperti sebelumnya, dua angka penting muncul dari angka kelima dari proses alokasi biaya. Jumlah ayat jurnal yang mentransfer biaya unit yang selesai yang dialokasikan dan dikirim dari persediaan pekerjaan dalam proses ke persediaan barang jadi. Saldo akhir akun persediaan pekerjaan dalam proses yang akan muncul dalam neraca. Standar costing dan proses costing. Tim dari insinyur desain dan proses, personil operasi, dan akuntan manajemen bekerja sama untuk menentukan standar cost terpisah per unit ekuivalen berdasarkan spesifikasi proses teknis yang berbeda dari setiap produk. Standar cost menggantikan biaya aktual dalam kalkulasi unit yang ekuivalen. Biaya yang ditransfer ke dalam atau transfer in cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh departemen sebelumnya yang terbawa sebagai biaya produk ketika produk itu bergerak memasuki proses berikutnya dalam siklus produksi. Juga disebut sebagai biaya departemen sebelumnya. Ayat jurnal dibuat untuk menyemai kemajuan dalam proses dari departemen yang satu ke departemen yang lain. Biaya yang ditransfer ke dalam atau transfer in cost diperlakukan seolah-olah biaya itu adalah jenis bahan baku langsung terpisah yang ditambahkan pada awal proses. Kita ke materi terakhir, yaitu di kesimpulan. Proses costing merupakan metode penting dalam menghitung biaya produksi untuk produk-produk yang diproduksi secara massal dan seragam. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menghitung biaya unit dengan lebih tepat dan efisien. Proses alokasi biaya melalui 5 langkah utama membantu dalam menentukan nilai produk yang telah selesai dan yang masih dalam proses. Metode rata-rata tertimbang sangat umum digunakan karena menyederhanakan perhitungan. Selain itu, perhatian terhadap biaya gabungan, produk sampingan, serta pengendalian biaya melalui standar dan analisis varian menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan proses produksi dan pengambilan keputusan manajerial. Mungkin itu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.